sudah duduk bersila, berjajar rapi menghadap ke muka. Maka izinkanlah acara ini saya buka dengan ucapan salam hangat untuk Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'da. Sahibul Fadil Mudiru Ma'hadi Daril Amanah Asy Al-Hajj Masud Abdul Qadir, Fadilatul Mutakallim Ustadz Haji Muhammad Adib LCMA, Wasadatul Asatid wal Ustadat, wa ayyuhal musyahiduna al-mahbubuna. Di setiap detik jantung kita berdetak, dan di setiap detik itu pula darah dari jantung kita mengalir ke seluruh tubuh. Yang tak lain itu semua adalah kuasa dari Sang Robi yang patut kita imani. Tiada kata yang pantas diungkapkan, tiada puji yang pantas kita sanjungkan, melainkan selaksa puja samudra syukur kehadirat Allah Sang Maha Ghafur. Dengan ucapan serta pujian Alhamdulillahirabbil alamin, berkat taufik dan hidayah dari Allah, saat ini kita dalam keadaan iman dan Islam. Juga dengan inayah dan maunah dari Allah, saat ini kita semua dapat bermuwajahah dan bermujalasah dalam ikatan uhuwah Islamiyah. Senandung madah dan kidung selawat semoga tetap mengalun merdu kepada sang legendaris Islam yang telah membawa lentera suci juga pemegang abar abadi, dosen besar tanpa gelar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pengantar kita dari jurang jahili menuju padang kebenaran yang hakiki. Hadirin yang berbahagia, saya di sini bukan untuk dipandang oleh sejuta mata ataupun dikenang oleh 1000 jiwa, melainkan untuk memandu Anda dalam acara Kajian Ramadan 1441 Hijriah Pondok Pesantren Darul Amanah. Untuk menyingkat waktu yang tersedia, saya selaku pembawa acara akan memandu pembukaan acara pada pagi hari ini. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada pagi hari ini melalui samudra barokah suratul Fatihah. Liridho ila wali syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga acara yang kita gelar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa aral yang menghalang, serta menjadi terapi hikmah untuk hati kita semua. Acara selanjutnya yaitu Semilir Kidung Selawat Kerinduan untuk Baginda Nabi yang akan dibawakan oleh Ustadz Ihyaul Hakiki. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbuna Rabbul qulubi wa huwa 'allamul ghuyub fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil 'asam. Rabbuna Rabbul qulubi wa huwa 'allamul ghuyub fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil 'asam. Rabbuna al-hadil waqud astaghfirullah rabbal baraya
astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan makbulan astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan makbulah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan makbulah ya nural hilal akbil ta'al fasyauqu tal والقلب السما نحو السما مترنما لا تقدي أنت لي روحي ذهوى رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب اللهم صل على سيدنا محمد. Itulah tadi ungkapan kerinduan yang mendalam yang disenandungkan dengan begitu lembut dan estis, seakan membuat kita terhipnotis. Mudah-mudahan kita dapat menuai segenggam bahtera syafaatnya untuk menggapai kebahagiaan paripurna kelak di Jannatul Mawa. Amin, amin ya robbal alamin. Indahnya sinar rembulan mampu membuka tirai kegelapan malam yang menyelimuti bumi. Begitu pula hati kita yang tertutup oleh tirai-tirai dosa akan terbuka oleh siraman rohani. Dan kini tibalah kita pada acara inti di pagi hari ini, yakni siraman sejuk embun mutiara hikmah mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Adib LCMA. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ta'ala ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada'i wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa na'udzusan illa arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa ala jamil asad wa ala jami'i asatidatina wa mu'allimina wa murabbiruina syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayanahu. Al-Qiyamah al-ayah as-sabi asar ila at-tasi asar. Amma ba'du. Ayuhal asatid wal ustadzah wa ayyuhat tulab wat talibah fi buyutikum nafsikum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barokah ini kita masih istiqomah melaksanakan kegiatan kajian keagamaan. Alhamdulillah. Terus ini ngajinya mau dilanjutkan ba'da sholat Id. Setelah sholat Id nanti kita ngaji ya. Enggak, maksudnya ya hari kedua atau hari ketiga sambil tulis kita ngaji. Nah, ustadz-ustadzah, antum sudah belajar tafsir Munir panjang lebar. Jadi kalau ngaji, kalau di pondok-pondok itu antara bagian-bagian ilmu-ilmu keislaman itu saling terkait. Contohnya, kalau fikih itu terkait dengan ilmu yang lain namanya usul fikih atau qawaid fikhiyah. Usul fikih, ada qawaid fikhiyah, ada fikih dan seterusnya. Kalau ustadz itu ngaji tafsir, maka kaitannya adalah ada ulumul Quran, ada ilmu tafsir. Jadi ada ulumul Quran, ada ilmu tafsir, ada tafsirnya dan seterusnya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar dari bukunya antum yang kelas 6. Sekarang bukunya masih enggak, Ustaz? Bukunya antum yang kelas 6 ini Mannaul Khoton itu pengarangnya ya. Terus bukunya Mabahis fi Ulumil Quran. Minggu kemarin kita sudah belajar At-Tafsiru fi asrin Nabi wa fi asri Sahabah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, judulnya adalah At-Tafsiru fi asri Tabi'in. At-Tafsiru fi asri Tabi'in, halaman 337. Saya bacakan beberapa naskah yang disusun oleh Mannaul Khoton. Kama istahara ba'du a'lami sahabati bit tafsir, istahara ba'du a'lami tabi'ina alladzina akhadu anhum min talamidihim. Jadi para sahabat itu ada beberapa yang populer dalam menafsirkan Al-Quran. Masih ingat nggak? Ini siapa saja? Al-Khulafaul Arba'atu, terus Ibnu Mas'ud, terus Ibnu Abbas, terus Ubay bin Ka'ab, terus Zaid bin Sabit, terus Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, wa Aisyah. Satu-satunya perempuan yang banyak disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir adalah istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah. Nah, begitu juga dari kelompok tabi'in juga ada yang populer. Ada yang populer dari kelompok tabi'in. Ustaz masih ingat nggak? Disebut tabi'in itu siapa, Ustaz? Kalau disebut sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah siapa saja yang pernah hidup dan bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut sahabat. Kalau mereka tidak pernah berjumpa dengan sahabat, itu disebut
Kalau mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasul tapi pernah berjumpa dengan sahabat, itu disebut tabi'in. Nanti generasi bawahnya ada disebut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Ada disebut tabi'ut, tabi'in, dan seterusnya. Kalau Ustadz ini tabi'nya siapa? Tabi'ul Wali Songo. Nanti Wali Songo aja ketemu di Indosiar kok. Antum itu tabi'ul ulama wasolihin lah. Tabi'ul ulama wasolihin. Tetapi jangan ulama Google ya. Ulama yang bersanad dengan kitab dan keilmuannya. Nah, para sahabat, para tabi'in ini mereka mengambil ilmunya, akhadu anhum min talamidihim bitafsiri. Jadi para tabi'in itu mengambil ilmu tafsirnya dari siapa Ustazah? Dari para sahabat. Sahabat itu waktu kita belajar minggu kemarin, mereka menafsirkan Al-Quran antara satu sahabat dengan sahabat yang lain itu berbeda kemampuannya, maksudnya ya, kapasitas ilmuannya berbeda. Tetapi pada umumnya sahabat Rasul itu bisa menafsirkan Al-Quran, karena sahabat Rasul itu mereka semuanya orang Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Prinsipnya mereka bisa menafsirkan Al-Quran semua, cuman kualitas keilmuannya yang berbeda. Seperti seminggu kemarin saya menyampaikan, antara Abu Hurairah dengan Khalid bin Walid itu kan beda. Abu Hurairah itu pekerjaannya yang meriwayatkan hadis yang diriwayatkan sekian banyak. Khalid bin Walid kan Ustadz pernah nggak mendengar hadis diriwayatkan oleh sahabat Khalid bin Walid misalkan? Belum pernah ya. Karena sahabat Khalid bin Walid itu pekerjaannya perang terus. Sama saja dengan Ustadz ada yang mendampingi Abah Yai terus, maka dia bisa meriwayatkan apa-apa yang disampaikan oleh Abah Yai. Ada yang di Semesko tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abah Yai, dan seterusnya. Nah, terus begini, qala al-Ustadz Muhammad Hasan Ad-Dahabi wa qad i'tamada haula'il mufassiruna fi fahmihim li kitabillahi ta'ala ala ma ja'a fil kitabi nafsihi. Jadi para tabi'in itu menafsirkan Al-Quran fi fahmihim li kitabillah, dalam memahami kitab Allah itu ala ma ja'a fil kitabi nafsihi, berdasarkan kemampuan atau tafsirnya masing-masing, atau berdasarkan pendapatnya tabi'in sendiri. Wa alama rawahu anis sahabat an Rasulillah, atau sumber penafsiran para tabi'in itu berasal dari ma rawahu anis sahabat, yang diriwayatkan oleh sahabat an Rasulillah. Sahabat itu mendapatkan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alama rawahu anis sahabah min tafsirihim anfusihim, atau para tabi'in itu mendapatkan sumber tafsir yang berasal dari para sahabat, tetapi para sahabat menggunakan tafsirnya berdasarkan ijtihad sahabat itu sendiri. Wa alama akhaduhu min ahlil kitabi mimma ja'a fi kutubihim. Nah, atau para tabi'in itu mengambil pendapat tafsir yang bersumber dari ahlul kitab mimma ja'a fi kutubihim. Min itu yang berasal ma apa-apa, ja'a yang datang, fi kutubihim, kitabnya para ahli kitab. Jadi di periode tabi'in itu para tabi'in menafsirkan Al-Quran itu nomor satu sumbernya min fahmihim anfusihim. Dari apa dah? Dari pemahaman para tabi'in sendiri. Nomor dua, sumber tafsir para tabi'in adalah
Marawahu sahabat. Dari apa dah? Dari apa-apa yang diriwayatkan oleh para sahabat. Nomor 3 bersumber dari maja'an Rasulillah. Apa-apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berbeda adalah sumber yang keempat. Para tabi'in mendapatkan riwayat tafsir yang bersumber dari ahlul kitabi. Oke? Bersumber dari apa Ustaz? Ahlul kitabi. Jadi sumbernya adalah ahlul kitab. Di dalam tafsir di dalam kitab-kitab di dalam kitabnya di dalam bukunya para ahli kitab tersebut. Saya ulangi lagi. Kalau ahlul kitab itu siapa dah? Masih ingat nggak? Manhum ahlul kitabi. Al-Yahudu wan Nasoro, itu disebut ahlul kitab. Jadi para tabi'in itu sudah mulai menafsirkan Al-Quran yang bersumber dari para ahlul kitab. Mafhum ya sampai sini ya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Waqad ruwat lana kutubus tafsir kasiron min aqwali haula'i tabi'ina. Dan sudah diriwayatkan kepada kita kitab-kitab tafsir yang banyak min aqwali haula'i tabi'ina yang berasal dari ucapan para tabi'in. Fit tafsiri qaluha bi tariqir ra'yi wal istihadi, yang berdasarkan dengan ra'yun atau pemahaman wal istihadi dan pendapat mereka. Walam yasil ilayya ilmihim say'un fiha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ahadin minas sahabati. Laqad ittasa'at al-futuhat al-islamiyah wa intaqala kasirun min a'lami sahabati ilal amsori al-maftuhah. Nah, laqad ittasa'at al-futuhat al-islamiyati. Jadi di periode tabi'in itu kan Islam semakin berkembang dah. Berkembang kemana-mana. Disebut perkembangan Islam itu al-futuhat al-islamiyah. Bahasa Arabnya al-futuhat al-islamiyah. Futuhat itu apa? Futuhat itu apa Ustaz? Futuhat itu adalah penaklukan oleh kaum muslimin, itu disebut futuhat al-islamiyah. Dulu penaklukan yang paling besar itu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Terus dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman. Di waktu sahabat Ali radhiyallahu anhu, umat Islam itu sudah mulai terpecah belah. Di masa tabi'in, umat Islam itu penaklukannya sampai mana-mana, sampai Syria, sampai Irak, terus kemudian sampai Mesir. Mesir itu benua apa dah? Afrika. Sampai Spanyol, sampai mana lagi itu? Eropa mana lagi selain Spanyol? Itali. Oh, Itali Ronaldo bagaimana? Ronaldo itu paham tafsir apa enggak ada? Paham. Tapi Ronaldo itu jiwanya, kalau menurut Facebook itu jiwanya betul-betul soleh, tapi tidak beriman sayangnya. Senang nyumbang ke Palestina, peduli dengan anak yatim dan fakir miskin. Kalau pemain idolanya Ustadz Latif Lionel Messi itu lebih senang berkunjung ke Israel. Itu kata Facebook ya. Wallahu alam. Riwayatnya kan tidak jelas. Jadi riwayat itu harus jelas. Kitab tafsir itu diriwayatkan oleh siapa harus jelas. Nah, setelah Islam itu berkembang kemana-mana, maka para ahli tafsir pun kemudian juga ada guru-guru tafsir di setiap negara, ada maha gurunya. Contohnya misalkan Fafi Makkata nasya'at madrasatu Ibnu Abbas wa istahara muntalamidihi bi Makkah Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Ikrimah Maula Ibni Abbas. Di Mekah itu ada namanya madrasahnya, namanya madrasah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Rasul ya, sahabat sekaligus sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punya murid namanya Sa'id bin Jubair. Itu ahli tafsir semuanya itu. Wa Mujahid wa Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Ikrimah itu adalah pembantunya Ibnu
Abbas. Kemudian wa fil Madinah istahara Ubay ibni Ka'ab bit tafsiri aksaru min ghairihi. Dan di kota Madinah istahara Ubay bin Ka'ab adalah yang paling populer, ahli tafsirnya namanya Ubay bin Ka'ab. Aksaru min ghairihi, dia paling populer daripada sahabat yang lainnya. Wa kasura manukila anhu fidzalika dan banyak para sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan tafsirnya. Wa istahara min talamidhihi minat tabi'in alladhi anhu mubasyaratan aw bil wasithah. Jadi banyak para tabi'in yang meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, baik secara langsung bertemu dengan Ubay bin Ka'ab atau bil wasithati. Bil wasithati itu dengan perantara. Jadi tabi'in A misalkan mendapatkan riwayat dari tabi'in B mendapatkan riwayat dari tabi'in A. Contohnya misalkan Zaid ibnu Aslam itu muridnya Ubay bin Ka'ab dari kelompok tabi'in. Wa Abu al-Aliyah wa Muhammad Ka'ab al-Qurtubi. Wa fil Iraq, dan di Irak itu ada namanya Madrasah Ibnu Mas'ud. Di Irak itu ada namanya siapa dah? Madrasah Ibnu Mas'ud. Ini awalnya sahabat-sahabat ini kan tinggalnya tidak di Irak, tidak di mana-mana, tinggalnya di Madinah semua. Tetapi kemudian karena Islam itu harus ditaklukkan dan para sahabat Nabi itu harus menjadi ulama di tempat-tempat yang sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Wa fil Iraq nasya'at madrasah Ibnu Mas'ud alladhi yu'tabaruhal ulama nawatun madrasatun ahlur ra'yi. Dan di Irak itu ada namanya madrasahnya disebut Ibnu Mas'ud, dan di Irak itu lebih populer dengan madrasah ahlur ra'yi. Jadi tafsir itu sumbernya ada tafsir riwayat, ada tafsir ar-ra'yi. Apa bedanya riwayat? Riwayat itu apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut riwayat. Kalau ra'yun apa? Ra'yun itu tafsir tetapi sumbernya menggunakan pendapatnya para sahabat atau para tabi'in. Itu disebut at-tafsiru bir ra'yi. Wa arrafa bit tafsir min ahli al-Iraqi katsirun minat tabi'ina istahara minhum Alqamah bin Qais. Jadi murid-muridnya Ibnu Mas'ud itu ada namanya Alqamah bin Qais, wa Masruq wal Aswad bin Yazid wa Marrah al-Hamdani wa Amir asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri. Hasan al-Basri. Jadi kalau ustadz-ustadzah sering mendapatkan cerita-cerita di grup WA atau di grup Facebook, diceritakan suatu ketika seorang yang alim namanya Hasan al-Basri misalkan, dia salah seorang ahli tafsir dari kelompok tabi'in yang ada di Irak, muridnya Ibnu Mas'ud. Muridnya siapa dah? Ibnu Mas'ud, namanya Hasan al-Basri. Oke, mafhum? Mafhum ya? Nah, kalau yang menyusun akidah Asy'ariyah itu namanya siapa? Abu Hasan al-Asy'ari. Itu adanya di mana? Di Mekah, Madinah, di Irak, apa di Baghdad, apa di Kuwait, apa di Kufah, atau di mana? Adanya di Irak ya, adanya di Irak. Jadi kalau ustadz-ustadzah itu belajar nahwu shorab itu kan wa fi ra'yi ulama al-Basrah wal Kufah. Jadi di Irak itu isinya itu ulama-ulama ahlu ra'yi antara Basrah dan Kufah. Ahlu ra'yi itu jadi ulamanya main logika menggunakan akal pikirannya. Makanya disebut ilmu kalam. Disebut ilmu kalam itu kan ilmu yang bersumberkan logika. Ilmunya disebut ilmu kalam. Membahas ilmu yang membahas tentang ketuhanan beserta sifat-sifatnya dan seterusnya,
itu disebut ilmu kalam. Itu asalnya bersumber dari Hasan al-Basri itu. Sumber utamanya adalah Hasan al-Basri. Kemudian Abu Hasan al-Asy'ari. Hasan al-Basri itu muridnya siapa dah? Muridnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada perawi hadis namanya Abdullah, lebih populer nama orang tuanya daripada namanya sendiri. Nomor 1 Abdullah bin Mas'ud, panggilannya Ibnu Mas'ud. Nomor 2 Abdullah bin Abbas, panggilannya Ibnu Abbas. Nomor 3 Abdullah bin Umar, panggilannya Ibnu Umar. Paham ya? Nah, haula'i masahiril mufassirin minat tabi'in minal amsaril ladzi akhadhu anhum ittiba'ut tabi'in min ba'dahum. Wa ihtalaful ulama fi ma asaru an tabi'in fi tafsiri idan lam yu'assaru fi dzalika syai'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw anis sahabah ayu khadu bi aqwalihim amla. Ihtalafal ulama'u. Jadi para ulama itu berbeda pendapat tentang tafsir yang diriwayatkan oleh para tabi'in. Jika riwayatnya tabi'in itu tidak bersumber dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak bersumber dari sahabat, apakah kitab tafsirnya itu boleh diriwayatkan atau tidak? Oke? Jadi minggu kemarin kan kita sudah belajar tafsir yang terbaik itu menggunakan sumbernya apa dah? Sumbernya adalah Al-Quran bil Quran. Masih ingat atau tidak? Jadi menafsirkan Al-Quran yang terbaik sumbernya adalah Al-Quran bil Quran. Sumber yang kedua yang terbaik adalah tafsirul Quran bi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafsir yang ketiga adalah tafsir yang bersumber dari Al-Quran ditafsirkan dengan qaulus sahabah atau pendapatnya para sahabat. Nah, yang bagian keempat, jika tafsir itu bersumber dari tabi'in tetapi tabi'in tidak meriwayatkan apa-apa yang bersumber dari Nabi atau sahabat, apakah tafsirnya itu bisa diambil atau tidak Ustaz-ustazah? Wa dhahaba aksarul mufassirina ala annahu yu'khadhu bi tafsirihim li'annahum talaqquhu ghaliban anis sahabati. Dhahaba aksarul mufassirina, pendapat kebanyakan ahli tafsir, ila annahu sesungguhnya yu'khadhu bi tafsirihim, apa-apa yang berasal dari para tabi'in itu supaya diambil. Pendapatnya tabi'in itu meskipun tidak bersumber dari Rasul atau tidak bersumber dari sahabat supaya diambil. Li'annahum, karena para tabi'in itu talaqquhu ghaliban anis sahabati, mereka kebanyakan belajar kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat itu mereka belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu satu sada. Terus begini lagi. Waqad dalla at-tafsir muhtafidun fi hadal asri bi tabi'it talaqqi war riwayati. Walakin tabi'in ba'da an kasura dukhuli ahlil kitabi fil islami. Jadi setelah ba'da an kasura dukhuli ahlil kitab, setelah ahli kitab ini banyak yang masuk Islam, naqalu anhum fit tafsiri kasiron minal israiliyati. Naqalu itu berarti kan jamak ya. Mereka para tabi'in meriwayatkan fit tafsiri di dalam kitab tafsirnya kasiron minal israiliyati, pendapat yang banyak yang bersumber dari Israiliyat. Kalladhi yarwi an Abdullah bin Salam, sebagaimana yang diriwayatkan nomor 1 oleh Abdullah bin Salam. Wa Ka'ab al-Ahbar, atau yang diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar. Wa Wahab bin Munabbih, nomor 3 Wahab bin Munabbih. Wa Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurej. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurej ini adalah para sahabat Rasulullah yang awalnya ahlul kitab kemudian masuk Islam dan penafsirannya
bersumber dari Israiliyat menjadi rujukan para tabi'in. Mereka siapa saja? Saya ulangi lagi, nanti setelah ini Latif mengulangi. Nomor 1 adalah Ka'ab bin Ahbar. Gak usah tulis, ngetes utak itu. Nomor 2 Abdullah bin Salam. Nomor 3 Wahab bin Munabih. Nomor 4 Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Ulangi deh. Para sahabat yang mereka awalnya ahlul kitab, kemudian tafsirnya dijadikan rujukan untuk menafsirkan Al-Quran oleh para tabi'in. Abdullah bin Salam. Nomor 2 Ka'ab bin Ka'bu al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar. Nomor 3 Wahab bin Munabih. Nomor 4 Abdullah bin Malik Aziz bin Jurayj. Oke, ini berapa nilainya Tetep? Dites sekarang. Yang putri yang paling cerdas siapa? Latifah. Kok Latifah? Ya Latifah. Latifah coba. Abdullah bin saya nggak ada di bukunya ente itu. Ada ya? Halaman berapa dah? 340 dah. Nomor 1 siapa dah? Abdullah bin Salam. Nomor 2 dah? Ka'ab al-Ahbar. Nomor 3 Wahab bin Munabih. Nomor 4 Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Itu adalah para tabi'in yang mereka masuk Islam, tetapi awalnya mereka adalah ahlul kitab. Kemudian menafsirkan Al-Quran bersumber berdasarkan Israiliyat. Israiliyat itu apa? Israiliyat itu adalah cerita-cerita di kitab Taurat atau kitab Injil, itu disebut Israiliyat. Tetapi cerita di Taurat itu kemudian dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Itu mulai ada sejak zaman tabi'in. Masa sahabat sudah ada atau belum? Belum. Di masa Rasul, masa sahabat itu belum ada. Di masa tabi'in itu, tabi'in senang menafsirkan Al-Quran itu dengan menggunakan akalnya. Nomor 2, tabi'in itu senang menafsirkan Al-Quran berdasarkan riwayat yang bersumber dari Israiliyat. Paham ya? Mafhum? Contohnya apa? Menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akalnya apa contohnya? Minggu kemarin masih ingat nggak? Di zaman sahabat itu Allah itu bisa dilihat atau tidak? Coba yang bawa buku dibuka halaman 335. Jadi di zaman sahabat itu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Contohnya misalkan firman-Nya Gusti Allah, la tudrikuhul absor. Allah tidak dapat dilihat dengan mata. Ya sudah, begitu saja. Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata. Tetapi kemudian ayat ini ditafsirkan oleh ayat lain di surah yang berbeda. Kalau la tudrikuhul absor itu Al-An'am ayat 103 ditafsirkan oleh para sahabat Rasulullah dengan surah Al-Qiyamah ayat 23. Ila rabbiha nadhiroh. Ila rabbiha nadhiroh. Jadi ila rabbiha, mereka akan menghadap Gusti Allah nadhiroh, dengan cara melihat. Jadi kalau di zaman periodenya sahabat itu Al-Quran Allah itu bisa dilihat dengan menggunakan metode Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Di periode tabi'in itu sudah muncul pendapat yang bermacam-macam. Menurut Mu'tazilah, Allah itu tidak bisa dilihat. Karena kalau Gusti Allah bisa dilihat, Allah itu mustahil bagi Allah. Karena Allah itu sama dengan makhluknya. Apa bedanya Gusti Allah dengan makhluknya kalau Gusti Allah bisa dilihat? Karena Allah itu
adalah zat yang maha suci, yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Itu sudah mulai itu pendapat masa tabi'in itu seperti itu. Itu dengan namanya tafsirul Quran bir ra'yi. Kalau pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpendapat, salah satu tokohnya nih Hasan Al Basri, kemudian Abu Hasan Al Ash'ari dan seterusnya. Jadi apakah Gusti Allah itu bisa dilihat? Bisa. Allah itu bisa dilihat. Itu generasi masa tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud. Itu disebut tafsirul Quran bil ra'yi atau bil aqli. Jadi Gusti Allah itu bisa dilihat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ila rabbiha nadhira. Gusti Allah itu nanti bisa dilihat. Kalau ayat yang berkaitan dengan la tudrikuhul absor, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan panca indera, pendapatnya ahli sunnah, Allah itu ya betul tidak bisa dilihat. Tapi ayat ini konteksnya tidak di akhirat, konteksnya adalah di dunia. Allah itu di dunia tidak bisa dilihat. Tetapi kalau pemahaman ahli sunnah wal jamaah, itu Allah itu bisa dilihat, konteksnya adalah di akhirat. Siapa yang berhak melihat Allah? Adalah mereka orang-orang mukmin yang soleh. Dalilnya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Begitu ya. Jadi kalau kita mau berjumpa dengan Allah, syaratnya adalah falyamal amalan sholihan, harus jadi orang soleh. Nomor 2, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali menyekutukan Gusti Allah. Nah, itu namanya tafsir biroi. Itu kan generasi tabi'in. Generasi setelah tabi'in itu ada enggak tafsir biroi? Ada. Generasi Indonesia itu juga banyak tafsir biroi. Jadi menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pendapat pribadinya masing-masing. Jadi tafsir biroi itu nanti kalau Ustadz kuliah tafsir itu ada 2 macam. Ada boleh nggak menafsirkan Al-Quran dengan ro'yun? Boleh. Tetapi ada al-mahmudu dengan al-madmumu. Ada tafsir biroi al-mahmud, berarti yang terpuji. Yang terpuji itu jelas metodologinya. Metodologi menafsirkan Al-Qurannya jelas. Al-madmumu itu tafsir biroi yang tercela untuk kepentingan syahwat politiknya. Contohnya misalkan Allah itu kan pernah mengatakan seperti ini, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Oke? Wala taqraba. Ayat ini sebenarnya ditujukan untuk siapa? Ayat ini sebenarnya ditujukan untuk Adam dan Hawa. Tetapi di Indonesia kadang dipakai untuk politik. Lawan politiknya ada salah satu partai politik berlambang pohon beringin, terus lawannya menggunakan ayat ini supaya zaman Ustadz kecil itu kan partainya hanya 3. Ada P3 lambangnya bintang, Golkar lambangnya pohon beringin, satu lagi PDI lambangnya kepala banteng. Jadi lawan politik Golkar itu menggunakan ayat Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Ente jangan nyoblos pohon ini. Kalau ente nyoblos nanti ente termasuk orang yang dolim. Itu zaman kampanye dulu seperti itu dah. Sekarang sudah bingung pakai ayat Al-Quran, partainya sudah banyak. Paling sekarang kalau musim kampanye itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dikaitkan dengan calon-calonnya. Kalau salah satu calonnya itu ada perempuannya, lawan politiknya menggunakan ayatnya Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Jadi Gusti Allah itu betul-betul melarang laki-laki untuk memilih. Oh, itu namanya at-tafsiru Al-Qur'an bir-ra'yi al-madmum. Naam. Naam, mafhum? Kalau lawan politiknya itu tidak seakidah, digunakan ayat ya ayyuhan nabiyyu la tuti'il kafirina wal munafiqina. Sahih? Sahih ya? Nanti tapi kalau jadi kiai tidak boleh seperti itu. Jadi kiai itu menafsirkan Al-Quran harus berdasarkan pendapatnya
Al-Quran itu sendiri, atau berdasarkan pendapatnya Rasulullah, atau berdasarkan pendapatnya ahli tafsir yang muktabar. Yang muktabar itu ahli tafsir yang sudah diakui keilmuannya oleh orang Islam secara umum. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya. Paham ya? Nah, Nas Tamir, ini sampai jam berapa nih? Ya. Tadi saya pengen mengatakan bahwa di periode tabi'in itu sudah mulai tafsirul Quran bi apa dah? Bi riwayati al-Israiliyat. Sudah mulai muncul riwayat-riwayat yang diambil dari Israiliyat. Oke ya. Disebut Israiliyat tadi apa? Cerita-cerita yang berasal dari kitab Taurat dan kitab Injil, itu disebut Israiliyat. Tapi digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Cerita yang disebar di Bani Israel digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Tokoh-tokohnya tadi sudah kita sebutkan bersama, Abdullah bin Salam, Wahab bin Munabbih, Ka'ab al-Ahbar. Terus satu lagi Abdul Malik siapa ini? Saya juga lupa nih satu lagi nih, karena namanya panjang soal ini. Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Jurayj. Itu nama-nama sumber Israiliyat yang paling populer. Nah, sekarang ini ada buku nih. Bukunya ini juga dipelajari di Al-Azhar. Mirad, Ustaz Mirad, nih, takodam di situ. Biar masuk Darul Amanah TV. Dibaca judulnya aja. Al-Israiliyan wal Maudu'an. Wal Maudu'an. Terus? Fi kutubi tafsir. Fi kutubi tafsir. Pinter Ustadz Miraj. Al-Israiliyatu wal Maudu'atu fi kutubi at-tafsiri. Maksudnya apa Ustadz Miraj? Maksudnya adalah cerita-cerita Israel. Kalau maudu'at itu apa? Dan cerita-cerita palsu fi kutubi tafsir, di dalam kitab tafsir. Jadi ada cerita-cerita palsu. Memang orang-orang seperti kita tuh kalau diceritakan yang aneh-aneh itu lebih senang daripada cerita yang bersumber dari Rasul atau yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Kalau dicerita yang aneh-aneh malah senang. Contohnya misalkan di dalam kitab tafsir ma warada fi qissati Adam, sebagaimana ditulis dalam cerita Adam alaihi salam. Firman-Nya Gusti Allah, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Artinya apa? Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Mimma kana fi, ketika keduanya di surga. Jadi Adam dan Hawa itu dikeluarkan oleh Gusti Allah dari surga disebabkan apa dah? Disebabkan tipu daya setan. Ayatnya apa? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Nah, ini cerita Israiliyatnya di mana? Famintil kal Israiliyati, dari cerita Israiliyat tersebut, marawahu Ibnu Jarir, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Jarir. Jadi Ustadz, di dunia ini ada tafsir yang paling populer, namanya tafsir Ibnu Jarir. Tafsir Ibnu Jarir. Tetapi tafsir itu banyak bersumber dari Israiliyat. Fi tafsirihi bisanatihi an Wahab bin Munabbih. Di dalam kitab tafsirnya Ibnu Jarir mengambil riwayat dari salah satu mereka yang masuk Islam, kemudian meriwayatkan tafsirnya dengan menggunakan Israiliyat, yaitu siapa dah? Wahab bin Munabbih. Qala, berkata Wahab bin Munabbih,
lamma askanallahu Adam wa dzurriyyatahu aw zaujatuhu. Di saat Allah menempatkan Adam wa dzurriyyatahu dan keluarganya. Jadi di dalam tafsirnya Ibnu Jarir itu tidak konsisten. Lama askanallahu Adam wa dzurriyyatahu. Kata Ibnu Jarir, Allah menempatkan Adam beserta keluarganya. Padahal waktu di surga itu Nabi Adam sudah punya keluarga atau belum? Belum. Nabi Adam itu hanya beserta Hawa, bukan wa dzurriyyahnya, tetapi auzat zaujatuhu. Yang benar adalah Adam itu bersama dengan istrinya. Wa huwa fi asli kitabah wa dzurriyyatuhu wa nahahu anis sajaroti. Kemudian Allah nahahu, melarang kepada Nabi Adam anis sajaroti, dari sebuah pohon. Wa kanat sajaratu ghaswanuha mutsa'ibah ba'duha fi ba'din wa kana laha samrun ta'kuluhul malaikatu li khultihim. Nah, di ceritanya kitab tafsir Ibnu Jarir itu, pohon tersebut samrun, terdapat ada buahnya, ta'kuluhul malaikati li khultihim. Buahnya itu dimakan para malaikat li khultihim, untuk keabadian malaikat. Itu dalam tafsirnya itu. Sekarang saya tanya, malaikat itu makan enggak? Makan enggak malaikat? Enggak. Tetapi dalam tafsir yang bersumber dari Israiliyat punya begini, wa kana laha samrun ta'kuluhul malaikatu li khultihim. Jadi ada sebuah pohon yang buahnya dimakan oleh para malaikat, supaya malaikat itu li khultihim, umurnya abadi, tidak akan mati sampai hari kiamat nanti. Padahal keyakinan kita itu malaikat kan tidak makan. Wahya asamroh allati nahallahu Adam anha wa zaujatuhu, yaitu sebuah asamroh, buah allati nahallah, yang dilarang oleh Allah, Adam anha, oleh Nabi Adam dari pohon tersebut, wa zaujatuhu, dan juga dilarang oleh Allah kepada istrinya. Falamma arada iblis ayyastarsalhuma takhala fi jawfil hayati. Nah, falamma arada iblis, di saat iblis ingin mengganggu Nabi Adam, dakhala fi jawfil hayati. Jadi iblis itu diceritakan di dalam buku ini, iblis kan sudah diusir dari surga, masuk lagi ke surga. Kemudian masuknya iblis ke surga itu lewat kerongkongannya al-hayati, sebuah ular. Al-hayati sebuah ular. Wa kana lil hayati, dan ular tersebut arba'atu qawaimin, memiliki 4 kaki. Itu cerita Israiliyat. Itu enggak ada di Al-Qur'an. Ente cari di Al-Qur'an manapun enggak akan ketemu. Ka'annaha bukhtiyatin. Jadi digambarkan di dalam kisah Israiliyat tersebut, ular yang dipakai iblis masuk ke dalam surga itu memiliki 4 kaki. Ka'annaha bukhtiyah. Ular itu digambarkan seperti bukhtiyah. Bukhtiyah itu adalah nakotun. Bahasa Arabnya lain adalah nakotun, yaitu unta betina. Min ahsani dabatin khalaqahullah. Jadi diibaratkan ular tersebut adalah ciptaannya Allah yang paling indah saat itu. Paham ya? Falamma takhalatil hayati al-jannah kharaja min jawfiha iblis. Setelah ular itu sudah sampai ke dalam surga, iblis keluar dari tenggorokan ularnya. Fa akhadha minas sajarati allati nahallahu anha Adam wa zaujatuhu. Kemudian iblis mendekati pohon, yang pohon tersebut sebenarnya sudah dilarang kepada Adam dan kepada Sayyidah Hawa. Faja'a biha ila Hawain. Kemudian iblis mendatangi Hawa. Faqala unduri hadhihi sajarati. Ente lihatlah pohon ini wahai Siti Hawa. Ma utibu rihiha. Begitu enaknya rihun itu apa? Baunya. Wa utibu ta'muha, dan begitu enak rasanya. Wa ahsanu launuha,
dan begitu indah warnanya. Fa akhadat hawaun fa akalat minha. Kemudian Adam mengambil buah tersebut, fa akalat minha, kemudian memakan dari buah tersebut. Hasil rayuan iblis. Tetapi iblis itu digambarkan dalam kisah Israiliyat. Iblis itu tidak bisa mengganggu Adam kalau tidak mendekati Adam dan Hawa. Padahal saat itu iblis kan sudah tidak di surga, sudah dikeluarkan Gusti Allah dari surga. Bagaimana iblis masuk surganya? Dalam cerita Israiliyat, iblis bisa masuk surga dengan perantara masuk ke dalam tubuh sebuah ular. Ular itu digambarkan memiliki 4 kaki dan tubuhnya bagaikan tubuh seekor unta betina yang sangat cantik, sebagaimana ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang begitu indah. Terus Tsumma dhahabat ila Adam. Kemudian iblis mendatangi Adam. Faqalat lahu mislu dzalika. Kemudian iblis berkata sebagaimana yang dikatakan kepada Hawa. Wa ahsa hatta akala minha. Kemudian Adam memakan apa-apa yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Fadakhala Adam fi jawfis sajarati. Kemudian setelah makan buah tersebut, Adam masuk ke sela-sela pohonnya. Masuk ke sela-sela pohonnya. Fanadahu rabbuhu. Kemudian dia menyesali apa perbuatan yang sudah dilarang oleh Gusti Allah, tetapi dilakukan oleh Adam. Kemudian Adam berkata kepada Allah, fanadahu rabbahu. Kemudian Allah memanggil kepada Adam, ya Adam, aina anta. Jadi Nabi Adam itu digambarkan setelah makan umpetan di sela-sela pohon, takut sama Gusti Allah. Ini adanya di mana? Di kisah Israiliyat, ya Adam, aina anta. Jadi dipanggil oleh Gusti Allah seperti kismuri ayah atau kismulaman. Aina anta ya Adam. Qala ana huna ya Rabbi. Saya di sini ya Allah. Qala ala tahrus. Berkata Gusti Allah, apakah kamu nggak mau keluar dari sela-sela pohon itu wahai Adam? Padahal Gusti Allah itu kan maha tahu. Ngapain kok ditanya aina anta segala kan? Memang kismul aman nggak tahu anggotanya kabur kemana. Sama Gusti Allah ditanya aina anta, ana huna ya Rabb, karena Adam ngumpet di sela-sela pohon tersebut. Qala, kemudian berkata Nabi Adam, astahyi minka ya Rabbi, saya malu kepada engkau ya Allah. Qala, berkata Gusti Allah, mal'unatul ardi allati khuliqat minha, terlaknatlah tanah yang allati khuliqat minha, yang aku jadikan untuk menciptakan engkau wahai Adam. Kemudian laknatun yatahawa tsumma qala ya hawaun. Kemudian Allah mengatakan kepada Siti Hawa, antal ladzi khararta abdi, wahai Hawa, kamu yang sudah menyebabkan atau yang sudah mengganggu kepada Nabi Adam. Fa innaka la tahmilina hamlan illa hamaltihi karhan. Sesungguhnya kamu tidak membawa sesuatu kecuali sesuatu itu menyebabkan kepada karhan. Menyebabkan sesuatu tersebut menyebabkan kepada sesuatu yang aku benci, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lil lihyati. Kemudian Allah berkata kepada ular yang dipakai perantara oleh iblis untuk masuk ke dalam surga, antal lati takhalal mal'unu fi jawfika hatta gharra abdi. Antal lati takhalal mal'un, kamu yang memasukkan makhluk yang terkutuk tersebut fi jawfika, di dalam ronggamu, hatta gharra abdi, sehingga menyebabkan hambaku tergoda. Mal'unatun anta laknatun tatahawwalu qawaimika fi batnika. Kamu mulai sekarang menjadi makhluk yang terlaknat, dan aku laknat qawaimika fi batnika. Kaki kamu aku masukkan ke dalam tubuh kamu atau perut kamu. Jadi ular sekarang nggak ada kakinya, itu sebabnya dilaknat oleh Gusti Allah. Kata cerita Israiliyat. Wala yakun laka rizqun illa turabi. Dan ente tidak akan memperoleh rizki dari aku wahai ular, kecuali hanya tanah-tanah aja. Anta atuwatun bani
Adam, dan engkau akan menjadi musuh bagi umat manusia. Wahum a'da'ukan, dan mereka Bani Adam adalah musuhmu, dan seterusnya. Ini itu ada cerita tafsir dah. Ada di tafsir Al-Quran, namanya di tafsir Ibnu Jarir. Nama lengkapnya tafsir Ibnu Jarir atau Bari. Ibnu Jarir ini salah satu dari tabi'in mendapatkan periwayatan dalam penafsirannya dari Abdullah bin Salam, dari Wahab bin Munabih, atau dari Ka'ab al-Ahbar. Mafhum? Ceritanya seperti itu ya. Nah, sebenarnya cerita yang benar itu bagaimana? Cerita yang benar itu kan nomor satu, apakah malaikat itu punya nafsu untuk makan atau tidak, Ustaz? Tidak punya, tetapi disebutkan di dalam tafsirnya Ibnu Jarir, tsumma ta'kuluhul malaikah likhultihim. Malaikat itu memakan buahan yang dilarang oleh Gusti Allah, tujuannya supaya malaikat itu umurnya abadi, tidak akan mati. Bagian yang kedua, apakah Adam itu punya keluarga di surga? Tidak punya. Adam itu tinggal di surga hanya bersama dengan istrinya. Tetapi di dalam tafsirnya Ibnu Jarir menyebutkan lama askanallahu Adam wa dzurriyyatuhu. Jadi Adam itu tinggal di surga bersama dengan keluarganya. Nomor 3, iblis itu kalau mengganggu Adam dan Hawa itu apakah harus selalu mendekati Nabi Adam? Tidak. Jadi namanya iblis di saat waswisu annas itu tidak harus tubuhnya itu berdekatan dengan manusia. Tetapi digambarkan di sini iblis sudah diusir, kemudian masuk ke dalam surga lagi lewat sebuah makhluknya Gusti Allah, yaitu ular. Terus apa lagi nih? Apakah ular itu diciptakan oleh Gusti Allah? Asal usulnya itu sebagaimana Allah menciptakan seekor onta. Tidak. Ular itu ya memang diciptakan Gusti Allah, itu makhluknya seperti itu. Makhluk yang tidak punya kaki, yang berjalan melata di atas tanah. Tidak pernah ada gambaran di dalam tafsir yang benar itu Gusti Allah itu menciptakan ular bagaikan memiliki 4 kaki, sebagaimana digambarkan dalam cerita Israiliyat, yaitu ular digambarkan kalbuhtah, sebagai mana seekor onta. Wala syai'un hadatan, dan tidaklah demikian. Ini salah satu contoh tafsir dari ayat fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Itu tafsir Israiliyat. Mafhum ya? Jadi kalau ada cerita yang aneh-aneh itu sumbernya dari Israiliyat. Ada cerita aneh yang lagi Nabi Zakaria itu meninggalnya digergaji, kepalanya digergaji kepalanya. Itu nggak ada di Al-Quran. Tetapi cerita Israiliyat itu bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak benar. Kalau ceritanya benar, jadi orang seperti kita itu mensikapi cerita-cerita Israiliyat bagaimana dah? Kata Rasulullah, kalau ada orang Islam bertemu dengan ahlul kitab, nasihat beliau adalah la tukadzibu ahlal kitabi. Jangan sekali-kali kamu mendustakan atau berbohong terhadap ahlul kitab. Wala tusaddiquhum, dan jangan sekali-kali percaya. Enggak boleh percaya sama ahlul kitab, tuh enggak boleh. La tukadzibuhum wala tukadzibuhum. Jadi tidak boleh kita berdusta, kita percaya juga tidak boleh. Satu lagi, madzakara fi qaulihi ta'ala, apa-apa dzakara yang disebutkan fi qaulihi ta'ala di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa adamu, kemudian Adam menerima beberapa
ini harus di fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, kemudian Adam menerima beberapa kalimat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalimat mengajari Nabi Adam itu supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi Adam itu berbuat maksiat dengan memakan buah yang dilarang oleh Gusti Allah, kan Adam harus bertobat kepada Gusti Allah. Siapa yang mengajari kalimat-kalimat tersebut kepada Nabi Adam alaihi salam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa sebenarnya yang diajarkan kepada Adam oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam beberapa riwayat tafsir, jadi ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh At-Tabrani fil Mu'jam As-Shaghir, dalam kitabnya Mu'jam As-Shaghir, wal Hakim, dan diriwayatkan oleh Hakim, wa Abu Nu'aim, dan diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, wal Baihaqi kilahuma fit dalaili, dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi, wa Ibnu Asakir, dan Ibnu Asakir an Umar bin Khattab. Riwayat tersebut disandarkan kepada sahabat Umar ibnul Khattab. Sebenarnya kalimat apa sih yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam itu supaya Nabi Adam bisa bertobat kepada Gusti Allah? Riwayat tersebut misalnya seperti ini, Ustaz. Lama atnaba Adam adzanbu alaihi atnabahu. Di saat setelah Nabi Adam melakukan sebuah dosa, rafa'a ra'suhu ila samai. Kemudian Nabi Adam mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, berkata Adam, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Kata Nabi Adam, as'aluka, aku berharap kepada engkau ya Allah, rafa'tu ra'si, dan aku mengangkat kepalaku ila arsi as'aluka bihaqqi Muhammadin, saya berharap kepada engkau ya Allah, bihaqqi Muhammadin, dengan kebenaran Nabi Muhammad, illa ghafartali, kecuali engkau tidak mengampuni aku. Jadi ada riwayat yang mengatakan setelah Nabi Adam berbuat maksiat, bunyinya seperti itu. Itu kalimat yang diajarkan kepada Nabi Adam, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Fa'auhallah ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, waman Muhammad, siapa Muhammad itu wahai Adam? Faqala, berkata Nabi Adam, tabaraka ismuka, tabaraka ismuka, maha suci namamu ya Allah. Lamma khalaqtani rafa'tu ra'si ila arsika. Lamma khalaqtani, di saat engkau ya Allah menciptakan aku, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, ila arsika, menuju ke arsika. Arsika itu apa berarti? Singgasanamu ya Allah. Fa'idan fihi maktubun, di singgasanamu itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu ada riwayat yang bunyinya seperti itu. Fa'alimtu annahu laisa a'atun a'damu indaka qadran mimman ja'alta ismahu ma'a ismuka. Fa'alimtu annahu laisa a'atun, dan bagi aku tidaklah mungkin seseorang itu begitu besar namanya disandingkan dengan namamu ya Allah. Jadi ceritanya seperti itu nih. Nabi Adam kan berbuat dosa. Setelah berbuat dosa, apa kalimat yang diajari oleh Gusti Allah kepada Nabi Adam supaya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi Adam itu menggunakan wasilah kepada Nabi Muhammad yang belum lahir, dengan mengatakan bahwa setelah aku diciptakan, aku melihat ke arasimu ya Allah, di situ tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ceritanya seperti itu. Dan tidaklah mungkin, kata Nabi Adam, seseorang itu tidak agung dan mulia di hadapanmu sehingga orang tersebut namanya disandingkan di samping namamu ya Allah. Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, ya Adama, wahai Nabi Adam, innahu akhirun nabiyyina min dzurriyyatika, sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi terakhir min dzurriyyatika, dari keluargamu atau dari keturunanmu. Walaula huwa
ma khalaqtuka, jika tidak karenamu wahai walaulah huwa, dan jika tidak karena dia atau karena dia Muhammad, ma khalaqtuka, aku tidak akan pernah menciptakan engkau wahai Adam. Oke. Jadi ini kalimat ini tuh kan terkenal di saat Maulid Nabi. Adanya di mana? Adanya di cerita-cerita Israiliyat dan Maudhu'at. Wallahu a'lam. Menurut penyusun buku ini, riwayat ini adalah dhaif jiddan. Menurut penyusun buku ini loh ya. Jadi riwayat yang panjang tadi itu yang saya bacakan dari pertama, kualitasnya adalah dhaif jiddan. Tetapi menurut Ibnu Taimiyah, bahwa jika dilihat dari esensi makna kalimatnya, tidak apa-apa antum gunakan. Tapi antum harus menyebutkan bahwa riwayat ini adanya di mana? Adanya di Tobroni dalam kitab Mu'jamus Shaghir, atau Hakim wa Abu Nu'aim wal Baihaqi di dalam kitabnya namanya Ad-Dalail. Sejak dulu Nabi Adam diciptakan itu berdosa kepada Gusti Allah, biar tobatnya diterima, dia berwasilah bertawasul kepada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini loh ya. Terus mafhum Ustaz? Mafhum ya? Terus saya lanjutkan dikit lagi. Ini rasanya sudah mau pasar kembang saja. Amplopnya dibuka, receh mau dolar, dah. Gambar Sisinga Mangaraja atau gambar atau gambarnya Soekarno Hatta atau gambarnya apa itu? Ya. Yang penting menurut informasinya bahwa Pasar Sukorejo mau dibuka 2 hari sebelum Idul Fitri. Mau ditutup 2 hari sebelum Idul Fitri. Benar mau nggak dah riwayat tersebut Israiliyat atau riwayat yang sahih dah? Maudhu riwayatnya. Maudhu ya. Bukan Israiliyat tetapi riwayat yang maudhu. Dah, saya lanjutkan lagi nih. Terus ada yang mengatakan begini. Terus setelah ada riwayat yang disampaikan oleh Ad-Dailami fi Musnadihi Al-Firdaus bisanadihi an Ali, riwayat Ad-Dailami itu menyandarkan periwayatan ini kepada sahabat Ali. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Tafsirnya adalah sebagai berikut. Innallaha ahbata Adam bil hindi. Jadi Nabi Adam itu setelah berbuat dosa diturunkan oleh Allah bil hindi. Ini itu di mana? India ya, negaranya Amitabh Bachchan, negaranya Shah Rukh Khan, negaranya siapa lagi itu? Amir Khan, negaranya Salman Khan. Kalau ceweknya siapa teh? Arina Kapoor, Kajol dan sebagainya. Jadi mereka itu adalah keturunannya Nabi Adam itu. Ahbatu Adam bil hindi. Wa Hawaun bi Jeddah, dan Nabi dan Sayyidah Hawa itu diturunkan di Jeddah. Wa Iblis bi Baisan, dan Iblis itu diusir, diturunkannya di Bibisan. Bisan itu enggak negara apa dia? Seperti negara-negara seperti Turkmenistan, Tajikistan, Asia Tengah itu ya. Wal hayatu bi Asbahan, dan ular itu diturunkan di Asbahan. Asbahan itu ya negaranya Afghanistan dan seterusnya itu. Wa kana lilihyati qawaimun ka qawaimil ba'iri. Wa makasa Adam bil hindi mi'atu sanatin bagian ala khati'atihi. Dan Adam tinggal di India mi'atu sanatin selama 100 tahun. Bagian menangis ala khati'atihi disebabkan atas kesalahannya. Jadi Nabi Adam itu tinggal sendirian sambil menangis itu 100 tahun. Kalau ustadzah nangisnya disebabkan oleh cowok baru 5 hari itu belum seberapa menderitanya dibandingkan Nabi Adam.
100 tahun di India sendirian, nggak ada temennya. Ente kan temennya banyak, masih ada HP, masih ada bapak ibu dan lain sebagainya ya. Hatta ba'asallahu ilaihi Jibril. Kemudian setelah 100 tahun Allah mengutus ilaihi kepada Nabi Adam Jibril, malaikat Jibril. Wa qala ya Adam alam ahluka biyati. Kemudian iblis berkata malaikat Jibril berkata kepada Adam, alam ahluka biyati, bukankah aku sudah menciptakanmu dengan menggunakan tanganku? Alam anfahu fika min ruhi, bukankah aku sudah meniupkan nyawa ke dalam ruhmu? Alam asjuda laka malaikati, alam usjida laka malaikati, bukankah aku sudah memerintahkan bersujud para malaikatku? Alam uzawijuka hawaun ummati, bukankah aku sudah menikahkan engkau dengan Siti Hawa yang dia merupakan umatku? Qala bala, betul ya Allah. Qala fama hadzal buka'u, kenapa engkau masih menangis terus? Jadi kesimpulannya malaikat Jibril itu menghibur Nabi Adam. Wa ma yamna'ani minal baqa'i wa qad ukhrijtu min jiwari rahmani wa ma yamna'ani minal buqa'i, apa yang menyebabkan aku tidak menangis wahai Jibril? Wa qad ukhrijtu, dan aku sudah dikeluarkan min jiwari rahmani, dari samping Allah Subhanahu wa taala, di samping menyesalan Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Kemudian Nabi Adam menangis 100 tahun, kemudian dihibur oleh malaikat Jibril. Harusnya kalau Nabi Adam nggak diusir, kita nggak susah seperti ini dah, nggak susah mencari recehan, kemudian mencari jodoh kita sudah disediakan semua di surga, makannya tinggal makan. Tetapi gara-gara orang tua kita Sayyidina Adam itu diusir, akhirnya kita ikut susah, ngantri BLT di sana, ngantri apa lagi kita? Ngantri nanti akan masuk surga lagi, dihisap satu-satu lagi, ya, begitu ya. Qala fa'alaika bihadzal kalimati. Jadi Jibril mengatakan kepada Adam, fa'alaika, atasmu bihadzal kalimat, kalimat yang harus kamu baca kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Adam. Fa innallaha qabilu taubatuka, sesungguhnya Allah sudah menerima taubatmu wahai Adam. Wa ghafiru dzanbaka, dan Allah sudah mengampuni dosamu. Qul, katakanlah. Jadi doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin subhanaka la ilaha illa anta. Itu kalimat yang diajarkan dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Adam setelah taubatnya diterima. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin subhanaka la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi. Amiltu su'an, saya sudah melakukan keburukan. Wa dhalamtu nafsi, dan aku sudah menzalimi diri saya sendiri. Faghfirli, ampunilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin subhanaka la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi. Latif, kalau ente berbuat maksiat ente bacanya ini ya, fatub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Fahaula'il kalimati allati talaqa Adam wala adri madana sanatuhu wahiyan lam dzakarahu. Dan kalimat tersebut yang diajarkan kepada Nabi Adam oleh malaikat Jibril, tetapi sanadnya bersambung sampai ke Dailami tersebut adalah sanad yang sangat lemah. Tetapi boleh nggak antum menggunakan kalimat ini kalau antum salah? Boleh saja, karena esensi kalimatnya kan tidak ada kita menyekutukan Gusti Allah, atau kita tidak ada esensi kalimat yang tidak benar. Kalimatnya kan semuanya benar. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin. Itu kan kita namanya bertawasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana menurut beberapa cerita Israiliyat, kalimat tersebut yang diajarkan oleh Allah lewat malaikat Jibril di dalam melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sumbernya adalah sumber-sumber dalam kitab Israiliyat dan maudhu'at. Nah, kalimat yang benar itu sebenarnya gimana? Kalimat yang benar, yang populer, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam
Wasohihu fil kalimati huwa, kalimat yang benar yang diucapkan oleh Nabi Adam dalam rangka taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maruya an turuki iddatin, yang diriwayatkan dari sanad yang bermacam-macam. Annaha qauluhu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu adalah kalimat yang benar untuk menafsirkan ayat fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Adalah ayatnya, kalimat yang dibaca oleh Nabi Adam adalah Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Mafhum ya? Jadi kalau Ustadz menafsirkan ayat tersebut fatalaqa adama dengan menggunakan Rabbana dolamna, itu sudah pasti benarnya. Kalau Ustadz cerita biar jamaahnya senang, diceritakan yang tadi itu. Diceritakan yang tadi itu, setelah Nabi Adam diciptakan oleh Gusti Allah, kemudian Nabi Adam mengatakan kepada dirinya sendiri, lamma khalaqtani rafa'tu ra'si ila arsika. Setelah aku diciptakan oleh Engkau ya Allah, aku mengangkat kepalaku menuju singgasanamu. Dan di situ tertulislah kalimat la ilaha illa anta. Nah, itu namanya untuk cerita-cerita antum ngajari kepada masyarakat, tetapi jangan lupa sumber riwayat tersebut harus disebutkan. Sanadnya juga disebutkan bahwa sanad tersebut adalah lemah. Begitu ya. Atau kalimat, misalkan kalimat yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Adam berupa Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin, itu ya ada riwayatnya, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam musnadnya, disebut Musnad Al-Firdaus. Tetapi riwayat tersebut dikritik oleh beberapa perawi hadis, periwayatannya adalah sangat lemah. Sementara tafsirnya yang betul, yang populer di kalangan ahli tafsir, fatalaqa Adamu min rabbihi. Jadi Nabi Adam itu di saat bertobat kepada Gusti Allah, kalimat diajari oleh Allah berupa Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Fahim tam jami'an Ustaz-Ustazah? Fahim ya? Nah, ini memang buku-buku seperti ini aneh nih, aneh. Karena di koperasi tidak dijual, maka antum mendengarkan saja. Saya yang baca, antum yang mendengarkan. Nanti kalau antum mau cerita boleh difotokopi. Ini buku isinya cerita semuanya, cerita Israiliyat, cerita Israiliyat. Demikian Ustaz dan Ustazah, dalam kitab tafsir, namanya tafsir itu macam-macam. Ada tafsirnya sumbernya Israiliyat, tafsirnya sumbernya Ar-Ra'yu, tafsirnya sumbernya Al-Quran, sabda Rasulullah dan perkataan para sahabat. Oleh sebab itu kita supaya tahu ilmu-ilmu seperti ini, mudah-mudahan dengan kita mengaji meskipun waktunya tidak panjang, kita bertambah ilmu kita. Amin Allahumma amin. Demikian, mohon maaf banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Adib Al-CMA. Semoga pesan-pesan beliau dapat kita wujudkan dalam kehidupan nyata untuk menggapai kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di alam baka. Hadirin yang berbahagia, kini sampailah kita pada paripurna acara, yaitu Al-Ihtitam. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Dari saya selaku pembawa acara hanya bisa meminta lautan maaf dan samudra ampun atas segala kehilafan, baik tutur sapa maupun susunan bahasa. Mengayuh sampan
pergi ke hulu. Sedih hati sambil bernyanyi agar tak jemu. Sedih hati Ramadan kan berlalu, semoga tahun depan bisa bertemu. Terima kasih atas segala perhatian. Teriring doa jazakumullah ahsanul jazah. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.